A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat serta takziah Zoom pada malam hari ini berkenaan dengan wafatnya saudara kita, murabbi kita, saudara Munif Muhsin Al-Khatib. Saya ucapkan kepada keluarga besar, begitu pula kepada keluarga besar pendidikan, di mana beliau terlibat bersama para guru. Azamallahu ajrakum wa ahsanallahu azaakum wa ghafarallahu tabaraka wa ta'ala al-marhum wa askanahu al-firdaus bi jiwari nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberangkatan kepergian saudara Munif Al-Khatib betul-betul merupakan kejutan bagi kita, walaupun kematian merupakan satu hal yang tak terelakkan. Kita masih terkenang pada senyumnya, semangatnya, ketekunannya, baik pada saat sehat maupun sakit. Pada saat sakit saya sering mengatakan jangan terlalu berat, membebani diri kamu, berkeliling untuk menyampaikan. Kau bisa menggunakan Zoom, tapi ternyata beliau tetap pada saat di mana dia telah mengucapkan janjinya, walaupun di tempat yang jauh, walaupun dalam kondisi yang berat, beliau berangkat untuk melakukan perjuangan dengan penuh ketulusan. Dan beliau betul-betul telah meninggalkan bagi kita fondasi dan metode pendidikan yang benar-benar amat indah. Kita harapkan mudah-mudahan yang datang setelah beliau berjuang untuk menyempurnakan apa-apa yang beliau tinggalkan. Pendidikan atau metode pendidikan yang amat manusiawi, memandang setiap manusia, setiap anak didik memiliki potensi masing-masing yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Tidak semua orang harus menguasai satu bidang atau bersepakat bersama-sama menekuni bidang tertentu. Tapi setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang berbeda. Oleh karena itu berikan kesempatan pada setiap anak untuk dapat mempertajam, mengasah potensi yang mereka miliki. Pendidikan yang amat manusiawi, betul-betul pendidikan yang dibutuhkan oleh kita semua. Bukan pendidikan yang kaku, yang memandang semua anak didik sama, berusaha untuk menekankan, juga memfokuskan kepada perhatian yang sama, akhirnya membuat sebahagian dari mereka tidak mampu betul-betul untuk menunjukkan kemampuan, demikian pula potensi mereka. Keberangkatan beliau merupakan kerugian bagi kita semua dan juga peringatan bagi kita. Semoga kita yang hidup dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang beliau tinggalkan. Para jamaah hadirin serta Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada saat ini yang hidup masih menjalankan amanat dan tugas yang berat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini dengan tanggung jawab yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini merupakan amanat. Amanat yang membuat langit, bumi, gunung bergetar, enggan untuk menerima amanat dan tanggung jawab tersebut. Mereka lebih suka dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pilihan dan kebebasan, daripada harus menerima amanat yang mereka akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam mengemban dan menjalankan amanat ini, tak mungkin kita akan lulus dan sukses, melainkan dengan kita betul-betul mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijaksana,
yang betul-betul penuh kecintaan kepada hamba-hamba. Dengan kita mengikuti petunjuk Allah kepadanya, berserah diri, kita juga tidak menyombongkan diri di atas muka bumi dengan kelebihan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu betul-betul berusaha untuk berjalan di atas jalan keridhaan Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, maka apa-apa yang kita usahakan, amanat yang kita laksanakan, dengan sendirinya akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda seorang yang berjuang di medan pendidikan dengan mengharapkan Allah, menjadikan Allah tujuannya, dari mereka-mereka yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mencari keuntungan dunia. Begitu juga berbeda orang-orang yang belajar menuntut ilmu, menekuni kejurusannya, bidang yang dipilih dalam bidang pendidikan, dia lakukan semua itu semata-mata karena Allah mengharapkan ridhonya. Apa yang dilakukan, niscaya akan betul-betul di bawah naungan rahmat Allah dan dukungannya. Maka jangan pernah kita lupa bahwa kita hadir ke dunia ini bukan atas pilihan kita, kemauan kita, atau pilihan kedua orang tua kita. Tapi kita, kedua orang tua kita, semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan kita dengan status kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka sebaik-baiknya khalifah yang betul-betul menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam suratul Ahzab, inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah menerangkan bahwasannya Allah pernah menawarkan status kehidupan yang bersifat amanah kepada langit, bumi, pada gunung, ternyata seluruhnya menolak untuk menerima. Wa ashfaqna minha, seluruhnya gentar dan takut, tak mampu untuk menjalankan amanat Allah. Ternyata begitu datang pada manusia, manusia menyodorkan dirinya untuk menerima amanat. Sebagaimana yang kita saksikan, berlomba-lomba manusia menawarkan diri mereka untuk menerima amanat seperti yang digambarkan Allah. Innahu kana zaluman jahula. Maka manusia yang mengejar amanat dan kedudukan untuk kehidupan dunianya, sebagaimana yang digambarkan Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh dia seorang yang amat zalim, seorang yang amat bodoh yang tidak mengenal dirinya. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dipegang merupakan amanat yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya, bukan merupakan kebanggaan. Tapi orang-orang yang menerima amanat dengan penuh rasa takut, rasa prihatin, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuknya, dan dia menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya dengan bantuan dari Allah, mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Oleh karena itu dalam gambaran yang lain pada suratul Hasyr Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah gunung, bukan diberikan kepada manusia, tapi gunung yang menerima amanat Alkitab sebagai pedoman hidup dan petunjuknya, dari takutnya kepada Allah, engkau akan menyaksikan bagaimana gunung tersebut hancur lebur karena takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perumpamaan yang kami berikan bagi umat manusia agar menjadi bahan renungan bagi mereka. Nah, saya perhatikan Bapak Munif Khatib yang saya kenal dari tahun 89 kurang lebih. Bersama-sama kita bekerja dalam pendidikan rahmatan lil alamin. Membuka lembaga pendidikan dengan penuh semangat dan gairah, dan beliau sama sekali tidak melirik materi. Dari hasil biaya pendidikan yang didapatkan dari para murid digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Hingga yayasan hampir dikatakan tidak mendapatkan keuntungan secara materi, tapi melahirkan ribuan orang yang mengecap pendidikan yang penuh ketulusan dari kalangan-kalangan yang tidak mampu, ikut mampu bersaing dengan mereka-mereka yang mampu. Kemudian beliau beralih ke Surabaya. Setelah bekerja, berkiprah di Surabaya, beliau kembali bersama kita semua dalam Yayasan Pendidikan Silaturahim ini. Dan apa yang kita jumpai dari beliau, bahkan orang-orang yang mengenal beliau menjumpai beliau seorang yang benar-benar tulus, santun, dan orang yang tidak pernah sama sekali mengangkat dirinya di atas orang lain, berhadapan dengan orang tua, anak-anak dihadapi dengan cara yang baik, walaupun
berhadapan dengan kalangan-kalangan mereka, murid-murid yang mempunyai kebutuhan khusus. Ini yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Nah, mudah-mudahan kita semua yang mengambil pelajaran dari keberangkatan Bapak Munif, kita dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya. Hidup betul-betul berjuang untuk Allah. Dan apa yang kita pegang dari amanat, kita juga lakukan, perjuangkan semua ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dan tidak perlu takut. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala bantuannya untuk kita semua. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Allah akan mendukung mereka-mereka, orang-orang yang bekerja untuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka-mereka yang bekerja untuk tujuan yang lain selain dari Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka, tapi ternyata manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat bighad. Dan hendaklah setiap orang memikirkan, merenungkan apa yang dia akan bawa untuk menghadapi hari esok. Hari ini kita hidup dalam kehidupan dunia, esok kita akan berpindah menuju hari akhir. Lalu apa yang kita akan bawa ke sana? Rumah kita, kendaraan kita, gelar kita, nama kita yang selama ini hari sekali menjadi bahan pembicaraan? Apakah amal-amal soleh yang kita niatkan karena Allah yang akan menyelamatkan kita? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Tidak perlu kalian bercerita, semua diketahui oleh Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian termasuk dari orang-orang yang lupa kepada Allah. Begitu mereka lupa kepada Allah, jadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan membuat mereka lupa diri, terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan, kegelapan, tidak mengetahui apa tujuan hidup. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama antara penghuni surga dengan penghuni api neraka. Bagaimanapun kayanya, mulianya seseorang dalam kehidupan dunia, tidak mungkin dapat dibandingkan dengan derita azab dan api neraka. Tapi bagaimanapun beratnya derita kehidupan dunia dengan kehidupan yang mulia di hari akhirat, maka apa yang dirasakan dari penderitaan dalam kehidupan dunia merupakan hal yang tak berarti. An-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manusia semua dalam keadaan tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi memiliki rumah yang mewah, istri yang cantik, anak yang membanggakan, kendaraan-kendaraan dan berbagai macam aset. Fa idza matun tabahu. Begitu mereka mati, baru mereka sadar semua itu ternyata hanya merupakan mimpi. Pada saat mereka tidur lelap dalam kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan almarhum Al-Akh Munif bin Muhsin Khatib sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala pilih berkumpul bersama nabinya, bersama keluarga nabinya, para sahabat nabinya, bersama mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membalas perjuangan beliau dalam medan pendidikan sebagaimana para syuhada yang berjuang dan mati di jalan Allah. Begitu pula kita semua yang masih hidup, semoga Allah membantu kita untuk memanfaatkan sisa umur kita betul-betul dalam keridhaan Allah, mengerjakan amal soleh yang paling Allah ridhai, mengampuni seluruh dosa kita. Begitu juga dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.